Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Devina, saya dari kelompok 2 dan hari ini materi pembahasan kita tentang manajemen perubahan berkelanjutan. Nah, sebelum saya mulai nih, saya mau kasih satu pertanyaan buat teman-teman. Kayak, pernah nggak sih kalian itu punya resolusi tahun baru? Kayak tahun ini aku mau bikin perubahan buat diri aku lebih sehat, lebih fit, gak sakit-sakitan. Terus BB aku harus turun sekian, sekian, sekian. Punya body yang sekian, sekian, sekian. Pasti awalnya gitu, kita tuh punya rencana kayak itu, awalnya semangat. Semangat 45. Bahkan awalnya tuh udah bikin jadwal rapi, udah download aplikasi kesehatan buat olahraga, udah beli sepatu, udah beli peralatan buat olahraga. Tapi ujung-ujungnya butuh berapa lama sampai kita kembali ke kebiasaan lama? Mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kita tuh awalnya jalan lancar sampai akhirnya lama-lama pelan-pelan ngerasa kayak males capek besok aja lah, hari ini sibuk gitu kan. Kayak ini tuh contoh dari kegagalan perubahan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya mau kasih analogi sederhananya kayak gini. Misal, kamu pengen diet. Kamu udah pilih makan sayur, makan daging sekian, sudah diukur, udah ngelakuin olahraga juga. Minggu pertama berhasil, minggu kedua berhasil. Sampai akhirnya sampai di minggu ketiga. Kamu lihat nih, temenmu makan junk food. Bakso enak. Kayak, itu gorengan enak. Paling sesekali gak apa-apa lah. Dan akhirnya keterusan. Dan kalaupun kamu kuat iman ya, terus temanmu bilang gini, gak apa-apa lah sesekali aja cobain, toh gak tiap hari, pasti gak apa-apa. Dan temen yang lain juga gitu di acara yang lain. Bayangin, kayak apa jadinya. Akhirnya pas dietnya gagal. Kenapa sih diet itu bisa gagal? Apa karena sayurnya yang gak enak? Apa karena pola dietnya itu yang salah? Biasanya kita mikirnya ke sana. Tapi pernah gak sih kita tuh mikir kayak gini, dietnya gagal karena kita gak pernah benar-benar punya sistem yang membuat perubahan itu bisa bertahan lama. Nah, perubahan berkelanjutan itu fungsinya kayak membuat sistem perubahan yang bisa dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan. Itulah perubahan berkelanjutan. Itu sebenarnya konsep yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, perubahan berkelanjutan. Hanya saja di materi kali ini pembahasan perubahan berkelanjutan akan dalam skala organisasi atau kelompok sesuai disesuaikan sama materi. Itu sih. Teman-teman, kita semua pasti pernah ya mengalami momen kayak gini. Aku pengen berubah, tapi susah gitu buat konsisten. Misal aku udah beli gitar, udah belajar awalnya bisa, terus sebulan kemudian kitanya nggak ngepek, mojok itu di pinggir kamar. Kenapa ya? Atau gini, mulai nulis. Aku mau deh jadi penulis, aku udah beli buku, udah beli peralatan, udah segala macam. Tapi kemudian nggak dilanjutin. Ini kayak pertanyaan gedenya, kenapa ya? Perubahan yang kita lakuin itu gak bisa bertahan lama. Kenapa? Jawaban sederhananya gini, karena kita fokusnya itu buat memulai perubahan, bukan benar-benar merancang gimana caranya perubahan itu bisa bertahan. Nah, ini pembahasan tentang manajemen perubahan. Kalau gitu, sebenarnya apa sih perubahan berkelanjutan itu? Jadi, bahasa sederhananya itu gini, kemampuan kita atau organisasi untuk terus melakukan hal baru secara konsisten.
Jadi bukan cuma sebentar. Kayak bukan cuma semangat di awal lalu mati. Tapi perubahan berkelanjutan itu terus jalan, terus membaik, dan akhirnya menjadi kebiasaan permanen. Karena seperti kita menyikat gigi ya, kita tuh nggak perlu motivasi khusus gitu. Kenapa ya? Aku butuh motivasi khusus buat gosok gigi. Gosok gigi tiap hari apa butuh motivasi khusus? Kalau gitu kita nggak usah gosok gigi. Apa benar seperti itu? Kita itu gosok gigi tiap hari karena itu sudah jadi budaya kita, budaya kebersihan kita lah. Kayak itu contoh perubahan berkelanjutan yang berhasil. So, dalam materi kita kali ini kita akan belajar gimana sih membuat sesuatu yang baru menjadi kebiasaan yang otomatis dilakukan kayak gitu. Kayak misal aku coba skincare baru, itu baru kan. Tapi itu menjadi kebiasaan baru yang dilakukan secara otomatis dan terus-menerus. Baik diri sendiri, untuk tim, maupun untuk organisasi, dan itulah contoh dari perubahan berkelanjutan. Oke ya, supaya materi kita hari ini jelas, saya mau bikinkan konsep alur presentasi kita. Yang pertama nih, kita akan bahas tentang konsep dasarnya, kayak kenapa perubahan sering gagal dan apa yang membuat perubahan itu bisa bertahan lama. Ini akan dijelaskan oleh Mbak Anggi Pratiwi dan juga saya. Dan yang kedua, poin kedua, kita akan membahas perencanaannya. Kayak kalau mau berubah, apa aja yang harus disiapkan supaya nggak mati di tengah jalan. Jadi fokusnya itu bukan cuma memulai ya, tapi merencanakan juga gimana perubahan yang udah dilakuin ini bisa bertahan. Ini akan dijelaskan oleh Ahmad Iqbal Ubaidillah. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang masa-masa sulit saat perubahan itu terjadi. Kayak fase dimana kita biasanya tuh pengen nyerah. Dan gimana sih caranya biar kita itu tetap bertahan di fase-fase kita udah mau nyerah. Nah, ini biar memotivasi. Ini akan dibawakan oleh Eva dan Deka. Dan yang keempat, kita poinnya membahas kayak gimana caranya mengubah sesuatu menjadi kebiasaan permanen sampai nggak perlu dipaksakan lagi. Kayak udah jadi kebiasaan aja. Contohnya gosok gigi tadi. Nah, ini akan dibawakan oleh Yosef dan Isma. Jadi pesan singkat saya sebelum ini dilanjutkan oleh rekan saya, memulai perubahan itu mudah. Ya mudah. Kita tinggal punya motivasi, punya modal, punya niat gitu. Tapi yang susah itu ketika perubahan itu dijadikan sebuah kebiasaan yang berkelanjutan. Gimana kita bisa menjaga kebiasaan itu biar tetap hidup, tetap jalan, dan tetap jadi bagian dari kita. Itu yang berat, dan itulah tantangan besarnya kalau ingin melakukan suatu perubahan. Jadi seperti kata pepatah, bisa itu karena terbiasa. Perubahan berkelanjutan adalah proses mengubah sesuatu yang baru menjadi sesuatu yang biasa, sehingga kita melakukannya tanpa mikir dua kali. Ingat gosok gigi. Oke, sekarang dari saya sudah selesai. Materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Anggi Pratiwi. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk rekan saya Amanda Devina. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratiwi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep perubahan berkelanjutan dan faktor perubahan berkelanjutan. Yang pertama, saya akan menjabarkan tentang konsep perubahan berkelanjutan. Apa sih konsep perubahan berkelanjutan itu? Konsep perubahan berkelanjutan adalah kondisi di mana organisasi menerapkan proses baru secara terus-menerus, bukan hanya sebentar lalu berhenti.
Biasanya hasilnya kinerja organisasi akan terus membaik dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya organisasi akan menjadi lebih tangguh, inovatif dalam menghadapi masa depan. Keberlanjutan perubahan ini akan menyebabkan perbaikan kinerja organisasi secara terus-menerus. Apa dampaknya? Organisasi akan menjadi lebih tangguh dan juga lebih inovatif di masa depan. Jadi ini konsep dasarnya ya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan 4 konsep kunci yang menjadi fondasi perubahan berkelanjutan. Yang pertama ada konsep fit. Perubahan hanya akan bertahan jika sesuai atau fit dengan lingkungan tempat perubahan itu diterapkan. Yang kedua ada sistem thinking. Cara berpikir yang menganalisis efek positif maupun negatif dari sebuah perubahan secara utuh dan menyeluruh. Yang ketiga ada titik dan masa kritis. Momen-momen genting ketika kinerja organisasi meningkat drastis, serta strategi untuk melewatinya agar perubahan tidak padam di tengah jalan. Dan yang terakhir ada level adopsi. 3 tahap penerimaan perubahan, mulai dari kepatuhan karena terpaksa, identifikasi karena pengaruh lingkungan, hingga internalisasi di mana perubahan telah menjadi bagian dari diri sendiri. Keempat konsep ini akan saya jelaskan satu persatu dengan contoh-contoh yang relevan agar mudah dipahami. Untuk yang pertama ada konsep fit. Kita sering menyaksikan sebuah perubahan yang berhasil di suatu tempat. Namun ketika diterapkan di tempat yang baru, hasilnya selalu gagal. Disinilah letak pentingnya konsep fit. Lantas, apa dari arti fit itu sendiri? Fit artinya kesesuaian. Dalam materi ini dinyatakan bahwa perubahan akan berkelanjutan jika sesuai atau fit dengan lingkungan di mana perubahan itu diperlukan. Jadi maksudnya sebuah perubahan tidak bisa begitu saja ditiru dari organisasi lain. Jadi kita harus memperhatikan beberapa hal. Contohnya, budaya organisasi kita apa sama? Yang kedua, SDM kita apa sudah siap? Dan yang terakhir, infrastruktur dan waktunya apa sudah tepat? Jika tidak fit, perubahan yang sudah bagus sekalipun akan berumur pendek. Jadi kunci pertama perubahan berkelanjutan adalah memastikan perubahan tersebut fit dengan lingkungan kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem thinking. Apa itu sistem thinking? Sistem thinking adalah bentuk analisis yang mengidentifikasi efek positif dan efek negatif dari aktivitas manajemen perubahan. Apa maksudnya? Jadi ketika kita melakukan perubahan, ya jangan hanya melihat efek positifnya saja. Kita juga harus memikirkan apa dampak negatif yang mungkin akan terjadi. Jadi sebagai contoh sederhana, misalkan kita akan mengganti perangkat lunak yang lama dengan perangkat lunak yang baru. Efek positifnya jelas. Pekerjaan akan menjadi lebih cepat dan akurat. Namun apa efek negatifnya? Mungkin salah satunya ada biaya pelatihan, ada masa adaptasi, bahkan ada karyawan yang mungkin merasa tidak nyaman dan menolak metode perubahan. Dengan sistem thinking ini, kita bisa mengantisipasi semua itu sejak awal. Kita tidak hanya fokus pada satu bagian, tetapi melihat dampak ke seluruh sistem organisasi.
Di materi ini juga menekankan perubahan berkelanjutan memiliki sistem thinking yang tepat. Yang artinya, perubahan yang ingin bertahan lama harus dikelola dengan cara pandang yang utuh dan tidak parsial. Yang ketiga ada pengungkit dan daya ungkit. Ada satu poin tambahan yang tidak kalah penting, yaitu pengungkit dan daya ungkit. Apa itu pengungkit? Pengungkit adalah elemen-elemen perubahan, misalnya kepemimpinan, lingkungan, atau dukungan manajemen. Sedangkan daya ungkit adalah dampak besar yang dihasilkan dari pengungkit tersebut. Jadi intinya perubahan berkelanjutan membutuhkan pengungkit yang tepat agar menghasilkan daya ungkit yang besar. Yang keempat, ada level adopsi. Materi ini juga menjelaskan tentang level adopsi perubahan. Perubahan berkelanjutan dapat terjadi jika anggota organisasi mengadopsi perubahan melalui 3 level. Yang pertama ada level kepatuhan, yaitu seseorang mengikuti perubahan karena terpaksa atau takut akan sanksi. Yang kedua ada level identifikasi, yaitu seorang mengikuti perubahan karena ingin seperti panutan atau ingin diterima oleh kelompok atau organisasinya. Dan yang ketiga ada level internalisasi, yaitu seorang mengikuti perubahan karena benar-benar meyakini dan menjadikannya bagian dari diri sendiri. Ya, target kita tentu saja level internalisasi ya. Karena jika hanya sampai pada level kepatuhan, begitu tekanan hilang, mereka akan kembali ke cara yang lama. Sebagai penutup presentasi saya memberikan kesimpulan pada materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama, perubahan harus fit dengan lingkungannya. Yang kedua, gunakan sistem thinking untuk melihat efek positif dan negatif secara utuh. Ketiga, pastikan ada pengungkit yang tepat untuk menghasilkan daya ungkit yang besar. Dan yang terakhir, dorong anggota organisasi untuk mencapai level internalisasi, bukan hanya sekedar kepatuhan. Demikian materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya, Devika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya akan menjelaskan slide kelima dan keenam. Yang kelima ini faktor perubahan berkelanjutan. Berdasarkan materi, terdapat 4 faktor penting agar perubahan dalam organisasi dapat berlangsung terus-menerus. Yang pertama, titik dan masa kritis. Titik dan masa kritis adalah momen ketika organisasi mengalami peningkatan kinerja yang harus dikenali oleh manajer atau pemimpin perubahan. Perubahan akan berkelanjutan jika organisasi mampu melewati masa-masa kritis tersebut. Yang kedua, sistem penguatan. Sistem penguatan digunakan untuk mempertahankan semangat dan momentum perubahan. Bentuknya bisa berupa reward dan punishment, memberikan makna terhadap pekerjaan serta memastikan perubahan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Ketiga, mengukur adopsi perubahan. Organisasi perlu mengukur apakah perubahan benar-benar diterapkan oleh anggota organisasi. Pengukuran dilakukan dengan menentukan indikator, mengumpulkan data, menganalisis hasil, lalu menindaklanjutinya. Keempat, manajemen transisi. Masa transisi harus dikelola dengan baik agar anggota organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan. Dengan transisi yang baik, perubahan akan lebih mudah diterima dan dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi, agar perubahan dapat bertahan lama, organisasi harus mampu melewati masa kritis, memberikan penguatan yang tepat, mengukur tingkat adopsi perubahan, serta mengelola proses transisi dengan baik. Yang keenam, perencanaan perubahan berkelanjutan.
Ini menjelaskan bahwa perubahan yang berkelanjutan harus direncanakan dengan matang sejak awal. Hal yang perlu direncanakan, yang pertama, ada 3. Yang pertama, anggaran dan sumber daya. Organisasi harus memastikan dana dan sumber daya tersedia selama proses perubahan berlangsung. Yang kedua, keterlibatan berbagai departemen. Departemen SDM, pengembangan organisasi atau OD, pengembangan pembelajaran dan pengembangan L&D, serta komunikasi harus melibatkan agar perubahan berjalan efektif. Yang ketiga, kriteria dan target keberhasilan. Organisasi perlu menetapkan indikator keberhasilan, misalnya peningkatan hasil bisnis atau tingkat adopsi perubahan oleh karyawan. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat memastikan bahwa perubahan tidak hanya berhasil diterapkan, tetapi juga mampu bertahan dan menjadi bagian dari budaya organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam tahap perencanaan perubahan yang berkelanjutan. Perubahan yang matang rencananya akan meminimalkan risiko dan memastikan hasil yang diinginkan dan dapat dicapai dengan baik. Berikut adalah poin-poin utamanya. 1. Perencanaan pengelolaan data. Pertama, kita harus merencanakan bagaimana data dikumpulkan, dilaporkan, dan ditindaklanjuti. Data yang terstruktur akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat selama proses perubahan berlangsung. Yang kedua, analisis potensi dampak. Kedua, kita perlu merencanakan analisis potensi efek positif maupun negatif dari kegiatan manajemen perubahan. Dengan mengetahui dampak yang mungkin muncul, kita bisa menyiapkan langkah antisipasi dan memaksimalkan manfaat yang didapat. Yang ketiga, penempatan pengungkit dan sistem pendukung. Ketiga, tentukan pengungkit dan sistem penguat yang akan diterapkan di setiap tahap. Ini berfungsi sebagai pendorong agar proses perubahan berjalan lancar dan semua pihak tetap konsisten menjalankan rencana. Yang keempat, kesiapan sumber daya manusia. Keempat, pastikan setiap orang yang terlibat sudah siap dan mampu mencapai target yang ditetapkan sesuai jadwal. Kesiapan tim adalah kunci utama agar perubahan dapat berjalan sesuai rencana. Yang kelima, rencana pemantauan perubahan. Kelima, susun rencana pemantauan untuk mengukur apakah hasil perubahan dan target bisnis sudah tercapai. Pemantauan rutin membantu kita mendeteksi penyimpangan lebih awal dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang keenam, pendekatan transisi yang efektif. Terakhir, rencanakan pendekatan transisi yang paling tepat. Transisi yang teratur akan mengurangi resistensi dan membuat perubahan dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak. Perencanaan yang matang mencakup data, analisis dampak, sistem pendukung, kesiapan tim, pemantauan, dan strategi transisi. Semua aspek ini saling berkaitan untuk mewujudkan perubahan yang tidak hanya berjalan sementara, tapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Baik, pada slide ini saya akan lanjut mengenai tahap perencanaan perubahan yang berkelanjutan. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perubahan membutuhkan perencanaan anggaran, sumber daya, keterlibatan beberapa departemen, serta target yang jelas. Nah, pada slide ini perencanaan tersebut dilanjut dengan beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar perubahan tidak hanya berjalan di awal tetapi juga bertahan dalam jangka yang panjang. Poin yang keempat adalah merencanakan bagaimana data dikumpulkan, dilaporkan, dan ditindaklanjuti. Dalam proses perubahan, data memiliki peran yang sangat penting karena data dapat menunjukkan apakah perubahan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum. Misalnya, organisasi perlu mengetahui apakah karyawan sudah menerapkan cara kerja yang baru, contohnya apakah target sudah mulai tercapai atau apakah masih ada hambatan dalam pelaksanaannya. Data tersebut tidak hanya dikumpulkan tetapi juga harus dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan seperti manajer, pemimpinan tim, atau agen perubahan.
Nah, setelah itu laporan tersebut harus ditindaklanjuti. Jadi data tidak berhenti hanya sebagai catatan, tetapi juga menjadi dasar untuk mengambil keputusan dan melakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu merencanakan analisis potensi efek positif dan negatif dari kegiatan manajemen perubahan. Setiap perubahan pasti memiliki dampak. Nah, dampaknya bisa saja positif, misalnya kinerja organisasi meningkat, proses kerja menjadi lebih efektif, atau anggota organisasi menjadi lebih adaptif. Namun, perubahan juga bisa menimbulkan dampak yang negatif, misalnya seperti munculnya penolakan dari karyawan, kebingungan terhadap sistem yang baru, atau penurunan produktivitas sementara karena anggota organisasi masih beradaptasi. Oleh karena itu, sebelum perubahan dijalankan lebih jauh, organisasi perlu menganalisis kemungkinan akan dampak tersebut. Dengan begitu, organisasi bisa memaksimalkan dampak positif dan mengurangi resiko dari dampak negatif yang mungkin saja muncul. Selanjutnya untuk merencanakan pengungkitan dan sistem penguat yang akan diterapkan pada setiap tahap perubahan. Pengungkit di sini dapat dipahami sebagai faktor atau elemen yang dapat mendorong keberhasilan perubahan. Contohnya adalah kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang jelas, dukungan dari manajemen, pelatihan bagi karyawan, serta budaya organisasi yang mendukung perubahan. Sementara itu juga, sistem penguat adalah hal-hal yang digunakan untuk mempertahankan perubahan agar berhenti di tengah jalan. Misalnya, pemberian penghargaan bagi setiap anggota organisasi yang berhasil menerapkan perubahan, evaluasi berkala, aturan cara kerja baru, atau sistem monitoring yang jelas. Jadi, perubahan tidak hanya direncanakan, tetapi juga harus diperkuat setiap tahapnya. Kemudian adalah merencanakan dan memastikan setiap orang mencapai target pada waktu yang tepat. Hal ini penting karena perubahan tidak hanya bergantung pada sistem atau kebijakan, tetapi juga kesiapan orang-orang yang menjalankannya. Setiap anggota organisasi harus memahami apa tujuan perubahan, apa peran mereka, dan apa target yang harus mereka capai. Dan jika anggota organisasi belum siap, maka perubahan bisa mengalami hambatan. Misalnya, ada karyawan yang belum memahami prosedur, belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan, atau masih ragu meninggalkan cara kerja yang lama. Karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa setiap orang mendapatkan informasi, pelatihan, dukungan yang cukup agar mampu mencapai target sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selanjutnya yaitu merencanakan monitoring perubahan, baik dari hasil perubahan yang diinginkan maupun hasil bisnis. Monitoring ini dilakukan untuk melihat apakah perubahan sudah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awal. Hasil perubahan yang diinginkan bisa berupa dengan meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kualitas kerja, atau meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi, sedangkan hasil bisnis bisa berupa peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, peningkatan layanan, atau pencapaian target organisasi. Dan dengan adanya monitoring, organisasi dapat mengetahui perkembangan perubahan secara lebih jelas. Jika belum sesuai dengan harapan, maka organisasi dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Lalu, merencanakan pendekatan transisi yang lebih efektif. Dalam perubahan berkelanjutan, maka transisi merupakan masa yang sangat penting pada tahap ini. Organisasi sedang berpindah dari kondisi lama menuju ke kondisi baru. Pendekatan transisi harus direncanakan dengan baik agar anggota organisasi tidak merasa kebingungan atau tidak merasa terbebani. Pendekatan ini juga bisa dilakukan dengan komunikasi yang terbuka, pelatihan bertahap,
pendampingan serta pemberian waktu adaptasi yang cukup. Dan jika pendekatan transisi dilakukan secara tepat, maka perubahan akan jauh lebih mudah diterima dan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Jadi, kesimpulan dari slide ini adalah bahwa perencanaan perubahan berkelanjutan tidak hanya membahas apa yang ingin dirubah, tetapi juga bagaimana perubahan dapat dikendalikan, diukur, diperkuat, dan dijalankan secara dengan bertahap. Organisasi perlu memastikan juga apakah data tersedia, dampak perubahan dianalisis, sistem penguat disiapkan, setiap orang menjalankan target, monitoring dilakukan, dan pendekatan transisi dipilih dengan secara. Dengan perencanaan yang matang, perubahan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan menjadi bagian dari budaya organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dalam pengelolaan transisi perubahan, agen perubahan perlu melakukan apa saja. Yang pertama yaitu menerapkan strategi transisi, yaitu seperti ia membantu orang untuk melepaskan cara-cara lamanya dan bergerak dengan cepat serta percaya diri melalui zona netral untuk mengkonsolidasikan dan merayakan awal yang baru. Kemudian ada mengantisipasi hambatan. Ini seperti memperhatikan potensi penyimpangan dan hambatan yang dapat menggagalkan perubahan dan bertindak cepat untuk melaporkan dan memperbaikinya. Yang ketiga ada menjadi jembatan komunikasi, yaitu mewakili pandangan para pemimpin perubahan dan penerima perubahan ketika menyoroti dan mendiskusikan masalah-masalah yang muncul. Kemudian yang keempat ada melakukan pengukuran, di mana hal ini dapat dilakukan dengan mengukur dan melaporkan kemajuan dan risikonya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memantau efektivitas, di mana hal ini dapat dilakukan dengan memantau efektivitas dari pengungkit adopsi yang telah digunakan. Kemudian ada bersikap adaptif, di mana ini dilakukan dengan mengubah pendekatan mereka berdasarkan informasi baru yang diterima di lapangan. Kemudian selanjutnya yaitu ada memantau fase transisi secara menyeluruh, seperti memantau perkembangan penerima perubahan di berbagai level, mulai dari tingkat individu, tim, hingga organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga fokus. Ini dilakukan seperti mempertahankan fokus ke depan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Kemudian di sini setelah kita membahas mengenai peran agen perubahan, ini kita masuk ke bagian intinya, yaitu mekanisme perubahan berkelanjutan. Perlu kita pahami bahwa perubahan tidak bisa berjalan sendiri secara otomatis. Ia membutuhkan ekosistem pendukung yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu leadership, tata kelola, dan pengukuran atau pelaporan. Di mana di pilar utama ini, leadership, ia berperan sebagai pilar pertama dalam konteks perubahan berkelanjutan, karena kepemimpinan adalah penggerak utama sekaligus jembatan komunikasi. Dan di pilar kedua yaitu tata kelola, karena jika kepemimpinan adalah penggeraknya, maka tata kelola adalah jalurnya. Jadi ini seperti cara-caranya, gimana dia mencapai tujuan dari mekanisme perubahan berkelanjutan. Kemudian pilar ketiga yaitu ada pengukuran dan pelaporan. Kita tidak bisa memastikan keberlanjutan tanpa adanya data yang nyata. Jadi fungsi pengukuran dan pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan benar-benar terjadi secara berkelanjutan dengan mengukur tingkat adopsi dan hasil bisnis yang dicapai.
Kemudian di sini ada analisis dan tindak lanjutnya, yaitu seperti manajer perubahan bertugas mengidentifikasi teknik pengukuran dan data pendukung yang tepat untuk kemudian dilaporkan dan ditindaklanjuti. Jadi kesimpulannya sebagai kesimpulan untuk bagian ini, ketiga faktor ini saling berkaitan antara leadership memberikan energi, kemudian tata kelola memberikan struktur, dan pengukuran serta pelaporan memberikan bukti keberhasilan. Jika salah satunya hilang, maka keberlanjutan perubahan dalam organisasi kita akan terancam. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk menjelaskan untuk slide 11, yaitu kita akan belajar soal sistem penguatan perubahan gitu. Untuk memulai ini, saya mungkin pakai perumpamaan gini. Jadi misalkan teman-teman tuh sekarang kita coba pikirkan satu hal. Kayak gini, pernah nggak kita itu ngerasa semangat di awal tahun gitu? Kayak misalkan kita itu pengen rajin olahraga, kita punya milestone yang ingin kita gapai, kita mau diet, kita mau belajar setiap hari misalkan. Nah di minggu pertama itu kita itu semangat buat belajar gitu. Kita semangat buat melakukan apa yang kita pengen, kita punya goals gitu, kita kejar. Minggu kedua goal kita juga masih sama dan kita masih rajin gitu untuk menggapai. Kita rajin olahraga, kita rajin belajar. Lalu ketika kita masuk ke minggu ketiga dan seterusnya, bulan kedua gitu, itu semangatnya kita mulai kendor gitu. Nah di sini kita harus melihat apa yang terjadi gitu. Sebenarnya masalahnya itu bukan karena targetnya itu jelek gitu. Sebenarnya masalahnya adalah karena kita itu nggak punya sistem yang membuat kebiasaan itu bertahan. Jadi hal yang sama juga bisa terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan gitu. Banyak perusahaan tuh berhasil melakukan perubahan, tapi gak semua perusahaan itu berhasil kayak mempertahankan perubahan tersebut. Jadi perubahan itu bisa dibuat, tapi nge-maintain perubahan itu susah gitu. Nah itulah kenapa kita harus belajar soal sistem penguatan perubahan. Karena perubahan yang berhasil itu bukanlah perubahan yang cuma sekali terjadi gitu, terus selesai. Jadi menurut saya perubahan itu adalah perubahan yang harus dilakukan sebagai sebuah kebiasaan gitu, menjadi sebuah kebiasaan bersama gitu. Jadi semua orang itu mau menerima perubahan terus-menerus gitu. Kalau misalkan kita dalam perusahaan tidak mau berubah, ya kita akan stuck, tidak ada perkembangan gitu. Jadi di slide ini dijelaskan bahwa perubahan berkelanjutan adalah perubahan yang diadopsi dan dipraktekkan dalam waktu yang lama. Di sini tulisannya adalah diadopsi oleh seluruh anggota organisasi hingga implementasi dan stabilisasi yang meluas tercapai gitu. Jadi semua orang itu harus menjalankannya secara konsisten. Jadi ketika sebuah perubahan itu dilakukan terus-menerus, lama-kelamaan perubahan itu gak lagi dianggap sebagai program yang baru gitu. Seperti orang yang baru pertama kali keluar rumah, nyari duit susah, segala macam. Lama-lama mereka harus menerima bahwa ini kenyataan baru yang harus mereka terima dan mereka jalani gitu. Jadi orang itu harus berubah karena itu menjadi budaya gitu. Dan budaya itu menurut saya juga suatu hal yang menarik gitu. Karena budaya itu nggak bicara soal identitas saja, tapi kebiasaan juga gitu. Kayak orang Jawa biasanya budayanya orang Jawa adalah sopan santun misalkan. Ya akhirnya budaya itu sesuatu yang membangun nilai-nilai tertentu dalam sebuah keadatan Jawa gitu misalkan ya. Karena budaya itu membuat orang itu melakukan sesuatu tanpa kita harus disuruh gitu. Tapi kita karena memang itulah cara yang dianggap benar di dalam lingkungan tersebut gitu. Nah, contohnya ya sederhana, kalau misalkan kita itu di kampus ya, kalau misalkan kita di kampus, budayanya ya kita budaya belajar gitu, budaya diskusinya belajar, dan juga budaya diskusinya itu kuat. Jadi kita itu akan terbiasa berdiskusi walaupun kita salah atau benar, kita terbiasa untuk berpikir gitu. Berpikir dan kita menyamakan ide ketika kita di perkuliahan gitu. Kalau masuk organisasi ya budayanya disiplin gitu. Jadi kita kalau misalkan di kantor ada aturan, misal kalau di kantor saya pribadi, saya budayanya gak boleh telat, gak boleh lebih dari jam 8. Ketika lebih dari jam 8 telat, dan juga kalau udah diulangi selama 3-5 kali, ya biasanya 3 kali itu kena SP misalkan ya. Kalau di kantor saya kayak gitu. Jadi menurut saya itu bisa menjadi budaya disiplin yang bisa menambahkan produktivitas orang-orang supaya bisa, kalau karena ada budaya ini di kantor, mereka harus menyesuaikan. Mereka harus pintar nge-manage waktu, mengubah prioritas hidupnya menjadi lebih baik gitu. Jadi sebenarnya budaya ini adalah sistem
penguatan yang paling kuat gitu. Di sini poinnya juga ditulis bahwa perubahan berkelanjutan tersebut akan menjadi bagian dari budaya gitu. Nah, yang menarik sebenarnya proses ini itu nggak instan gitu. Jadi dalam materi ini juga sebutkan bahwa keberlanjutan perubahan itu membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 10 tahun di sini tulisannya ya, untuk dilembagakan. Artinya perubahan itu bukan sesuatu yang langsung berhasil gitu. Kita harus bertahap dibangun dari dasar sehingga semua orang yang terlibat dalam organisasi tersebut memiliki budaya-budaya dan memegang nilai-nilai yang sama dengan perusahaan itu. Dan tugasnya organisasi itu bukan cuma menciptakan perubahan gitu, tapi juga memastikan bahwa perubahan itu kuat untuk bertahan dalam jangka panjang gitu. Jadi kalau dulu saya juga pernah belajar soal budaya, dan ketika kita itu budayanya baik, budayanya bagus, nilai-nilai positif, budaya itu akan dibawa bertahun-tahun gitu. Karena budaya itu adalah sesuatu yang membawa nilai positif kepada perusahaan gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, mungkin pertanyaan untuk kita bersama gitu. Kalau misalkan perubahan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi budaya, terus gimana caranya supaya proses ini bisa dipercepat gitu, bisa lebih cepat untuk terjadi. Nah, lalu kita akan belajar di slide selanjutnya, yaitu tentang pelembagaan. Seperti yang ditulis di sini, apa sih maksudnya itu dilembagakan gitu. Nah, kita akan belajar di slide ke-12. Nah, setelah ini kita belajar soal pelembagaan. Jadi kalau pelembagaan ini bisa kita pahami sebagai proses untuk membuat sebuah perubahan ini menjadi sebuah sistem dari organisasi gitu. Jadi perubahan itu nggak lagi bergantung kepada satu orang atau satu manajer atau bos, ya kan? Karena kalau misalkan perubahan itu hanya bergantung pada satu orang gitu, misalkan ada satu bos gitu yang benar-benar dia itu nilai-nilainya dikagumi gitu. Tapi ketika orang tersebut gak ada gitu, bosnya gak ada, perubahannya itu biasanya juga ikut hilang gitu. Nah, itu akan menimbulkan sebuah kerentanan. Jadi takutnya orang-orang kalau nggak ada orang ini akan kembali ke budaya sebelumnya gitu. Jadi dalam materi ini kita akan belajar soal pelembagaan. Itulah kenapa harus dibentuk yang namanya pelembagaan gitu. Nah, di sini ada banyak list, ada 11 ya. Ada pelembagaan dapat dipercepat melalui apa saja. Pertama, yaitu melalui kepemimpinan. Nah, perubahan itu ketika tidak didukung pemimpin biasanya akan hilang arah gitu. Jadi orang akan sulit percaya kalau misal pemimpinnya sendiri nggak memberikan contoh gitu. Itulah kenapa pimpinan yang baik itu bisa memberikan budaya yang baik untuk bawahan. Kalau misalkan pimpinnya nggak baik, ke bawah itu mereka akan meniru dan memegang nilai-nilai yang juga tidak sesuai gitu. Oleh karena itu kepemimpinan harus memiliki budaya yang baik. Dari kepemimpinan lalu kita juga bisa, yang kedua adalah meningkatkan kesadaran. Jadi orang itu perlu memahami bahwa mereka harus tahu alasan kenapa sesuatu harus dilakukan. Karena manusia itu cenderung mudah menerima perubahan ketika mereka mengerti manfaatnya gitu. Kita itu cenderung lebih menerima sesuatu yang rasional dan reasonable. Reasonable itu maksudnya cukup beralasan gitu. Kita nggak akan melakukan sesuatu kalau kita itu nggak tahu kenapa kita harus melakukan ini gitu. Orang akan bisa berkompromi ketika kita negosiasi ketika mereka tahu kenapa mereka harus melakukan itu. Jadi kalau misalkan bukunya Simon Sinek itu bilang start with why gitu kan. Selanjutnya adalah bisa melalui penilaian. Nah, penilaian ini juga penting karena ketika kita membuat sebuah standar gitu ya, kita harus ada sesuatu yang disepakati oleh semuanya gitu, yaitu penilaian ini. Biasanya kita pakai KPI gitu. Ketika KPI ini dijalankan, akhirnya standar kerja itu terbentuk dan budaya itu bisa bertahan gitu. Kita bisa membuat orang-orang itu bisa menerima perubahan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah komunikasi yang luas, yang keempat gitu. Maksudnya apa? Ya, banyak perubahan yang gagal itu bukan karena konsepnya salah gitu. Terkadang karena informasinya itu nggak sampai ke semua pihak gitu. Jadi semua itu harus punya pemahaman yang sama. Itu adalah salah satu kunci dari komunikasi adalah kita harus memberikan pandangan kepada semua pihak gitu. Kita membentuk sebuah realitas melalui komunikasi. Jadi apa yang saya pikirkan dan apa yang dipikirkan oleh bawahan saya atau orang-orang sepantaran saya harus punya kesamaan cara berpikirnya gitu. Jadi ketika pandangannya udah sama, baru kita bisa menjalankan perubahan tersebut gitu, supaya tetap berjalan.
Nah, selanjutnya juga kita harus menjadikannya sebagai bagian dari tujuan organisasi. Gitu. Artinya setiap orang itu perlu melihat bahwa perubahan ini bukan proyek sampingan, tapi ini juga sebuah arah besar dari perusahaan tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya ada yang keenam, memperluasnya ke seluruh area dan unit bisnis. Gitu. Oke, kalau ini kalau hanya diterapkan di satu bagian ya tentu dampaknya akan terbatas gitu. Jadi memang pelembagaan ini harus diterapkan di seluruh lini bisnis gitu. Contohnya misalkan kemarin juga saya barusan di perusahaan itu ada banyak restrukturisasi kan. Restrukturisasi itu kan juga akhirnya ketika ada hal baru ya semuanya harus tahu apa yang terjadi di perusahaan dan kenapa itu harus dilakukan gitu. Ya itu salah satu bentuk kita itu harus memberi setransparan mungkin kepada karyawan ya. Walaupun kita nggak bisa membuka semua rahasia perusahaan, tapi untuk hal-hal yang menyangkut perubahan perusahaan ya kita terkadang juga memang harus tahu kapan perusahaan itu harus memberikan informasi gitu. Jadi memang perusahaan yang baik adalah perusahaan yang paham bagaimana cara menjaga perubahan itu tetap ada di perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah menyediakan sistem pendukung. Nah, ini melibatkan SDM ya kan, memberikan insentif dan penghargaan gitu. Bahkan memasukkan perubahan tersebut dalam evaluasi kinerja karyawan gitu. Kenapa kita harus melakukan itu gitu? Karena manusia itu cenderung mengulangi perilaku yang dihargai dan menghindari perilaku yang tidak mendapat perhatian. Dan itu sudah menurut saya secara psikologis manusia akan selalu seperti itu gitu. Jadi makanya di perusahaan itu selalu ada sistem reward dan punishment ya kan. Sistem reward itu sendiri nggak selalu melulu tentang insentif dan uang gitu. Terkadang penghargaan dari perusahaan itu juga penting gitu kan. Atau enggak ketika seseorang melakukan penghargaan tapi tidak mendapat perhatian gitu, mereka akan menganggap apa yang mereka lakukan tidak ada nilainya gitu. Jadi memang perusahaan itu harus lebih peka terhadap apa yang harus dilakukan supaya perubahan-perubahan positif itu terjaga. Lalu selanjutnya adalah melibatkan sumber daya manusia sudah, tadi insentif dan penghargaan. Kemudian yang ke-10 kita menjadikannya bagian dari evaluasi karyawan gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi, sistem-sistem KPI dan segala macam itu juga penting supaya cuma perubahan-perubahan itu bisa dipercepat gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah menjadikannya sebagai bagian dari nilai-nilai inti organisasi. Nah ini harus terjadi karena ketika sebuah perusahaan itu menjadi nilai organisasi gitu, sebuah perubahan maksud saya, sebuah perubahan itu jadi nilai-nilai organisasi, maka perubahan itu tidak selalu bergantung kepada aturan gitu. Yang artinya adalah perusahaan tersebut orang-orang bisa hidup dengan pola pikir yang positif terhadap perusahaan gitu. Jadi ia hidup dalam pola pikir orang-orang yang melakukan perubahan itu, nilai-nilai perusahaan tersebut. Jadi orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut bisa mengadopsi nilai-nilai perusahaan dan bisa menghadapi perubahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya keberhasilan perubahan itu nggak ditentukan oleh seberapa hebat perubahannya, seberapa besar dan ukuran perubahan itu bagi perusahaan. Terkadang memang perusahaan kalau besar perubahannya itu memang sedikit lebih lama karena melibatkan banyak pihak gitu. Tapi kecil atau besar sebenarnya perubahan itu sesuatu yang pasti akan terjadi terus menerus dan harus dijaga supaya tetap positif. Tapi itu bukan hanya ditentukan oleh seberapa hebat perubahannya gitu, tapi juga seberapa kuat organisasi itu mampu membuat perubahan itu menjadi sebuah budaya yang bisa dijalankan setiap hari gitu. Jadi karena perubahan yang sesungguhnya itu bukan saat orang mulai melakukan sesuatu yang baru, tapi saat hal baru tersebut itu jadi perubahan yang kebiasaan yang bertahan lama. Jadi kita harus memahami dua kata kunci di sini, yaitu perubahan dan juga budaya itu atau kebiasaan. Jadi kunci di sini adalah bagaimana kita membuat perubahan itu menjadi sebuah kebiasaan atau budaya gitu. Setelah membahas bagaimana perubahan dapat dilembagakan, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang dapat memperkuat agar perubahan tersebut benar-benar berkelanjutan. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Yang pertama, intensif.
pemberian intensif ini baik finansial maupun non-finansial kepada individu atau tim yang berhasil menerapkan perubahan akan memotivasi mereka untuk terus mempertahankan perilaku dan proses kerja yang baru. Dan yang kedua, peraturan dan penegakan hukum. Kebijakan formal beserta mekanisme penegakannya memastikan bahwa standar baru benar-benar dijalankan secara konsisten, bukan sekedar menjadi wacana di atas kertas. Dan yang ketiga, perubahan budaya sistem. Perubahan akan lebih mudah bertahan jika nilai norma dan sistem kerja organisasi dapat disesuaikan, sehingga cara kerja baru perlahan menjadi kebiasaan di organisasi tersebut. Dan yang keempat, kerangka kerja kelembagaan, struktur organisasi, SOP, dan kebijakan formal yang mendukung perubahan menjadi pijakan agar perubahan tidak mudah luntur, meskipun terjadi pergantian pemimpin atau karyawan. Yang kelima, peningkatan kesadaran. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan itu membantu seluruh anggota organisasi memahami alasan dan manfaat dari perubahan, sehingga dukungan terhadap perubahan semakin kuat. Yang keenam, penyebaran krisis yang terkendali. Jadi, mengomunikasikan tantangan atau resiko bisnis secara terukur dapat menciptakan rasa urgensi yang mendorong orang untuk terus berubah tanpa menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Yang ketujuh, kepemimpinan. Pemimpin yang konsisten menjadi contoh atau role model dan terus mendukung jalannya perubahan akan menjaga arah serta motivasi tim selama proses transisi berlangsung. Yang ke-8, perluasan ke area fungsional, memperluas penerapan perubahan ke berbagai departemen atau unit kerja lain, memperkuat keberlanjutan. Karena perubahan tidak hanya terisolasi pada satu bagian saja. Dan yang ke-9, penilaian dan pelaporan. Jadi evaluasi rutin dan pelaporan hasil perubahan membantu organisasi memantau perkembangan, mengidentifikasi masalah lebih awal dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang ke-10, investasi dalam teknologi. Dukungan infrastruktur teknologi seperti sistem, aplikasi, dan alat kerja memudahkan proses baru dapat dijalankan secara konsisten dan efisien. Yang ke-11, kaitan dengan tujuan dan kinerja, menghubungkan perubahan dengan target kinerja atau KPI. Organisasi membuat perubahan terasa relevan dan terukur bagi setiap individu yang menjalankannya. Yang ke-12, kaitan dengan program yang ada, mengintegrasikan perubahan baru dalam program-program yang sudah berjalan akan mengurangi tumpang tindih dan membuat perubahan terasa lebih alami untuk diterapkan. Yang ke-13, kasus bisnis atau business case, penjelasan yang jelas mengenai manfaat bisnis dari perubahan, misalnya efisiensi biaya atau peningkatan pendapatan, memberikan justifikasi kuat agar perubahan terus didukung oleh manajemen. Dan yang ke-14, sistem komunikasi, yaitu saluran komunikasi dua arah yang terbuka, memungkinkan masukan, pertanyaan, dan kekhawatiran dari karyawan dapat ditangani dengan cepat. Jadi sehingga kepercayaan terhadap perubahan tetap terjaga. Dan yang terakhir 15, efek penggandaan atau multiplier effect. Keberhasilan perubahan di satu area dapat menginspirasi dan mempercepat adopsi perubahan di area lain, sehingga menciptakan momentum yang lebih besar bagi organisasi secara keseluruhan. Jadi next, yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi. Yang pertama, reputasi. Secara citra positif, organisasi ini di mata publik dapat menjadi pendorong sekaligus tekanan tersendiri agar konsistensi perubahan terus dijaga. Dan yang kedua, posisi pasar, tekanan kompetisi, dan posisi perusahaan di pasar mendorong organisasi untuk terus berinovasi dan tidak kembali pada cara kerja lama. Yang ketiga, kebijakan publik eksternal. Regulasi pemerintah atau kebijakan industri dapat memaksa organisasi untuk mempertahankan standar atau praktik baru secara berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatnya kesadaran konsumen, ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas
berkelanjutan atau etika bisnis yang mendorong organisasi untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahannya. Dari kedua kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kekuatan internal organisasi saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tekanan dan tuntutan dari lingkungan eksternal. Jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perubahan berkelanjutan adalah kondisi di mana organisasi terus-menerus menerapkan proses baru sehingga kinerja organisasi mengalami perbaikan secara berkelanjutan dan organisasi menjadi lebih tangguh serta inovatif di masa depan. Dan untuk mencapai hal tersebut, terdapat 4 tahap utama yang saling berkaitan. Yang pertama, konsep perubahan berkelanjutan menekankan pentingnya kesesuaian atau fit antara perubahan dengan lingkungan organisasi, pemikiran sistemik atau system thinking, pengungkit dan daya ungkit yang tepat, level adopsi anggota organisasi, serta kemampuan melewati titik-titik di masa kritis dengan sistem penguatan dan pengukuran adopsi yang baik. Dan yang kedua, perencanaan perubahan berkelanjutan mencakup 9 aspek penting, mulai dari perencanaan, anggaran, dan sumber daya, keterlibatan Departemen SDM, OD, dan LND dengan komunikasi sehingga perencanaan pendekatan transisi yang paling efektif. Dan yang ketiga, pengelolaan transisi perubahan membutuhkan perhatian intensif dari agen perubahan, baik dalam memantau efektivitas, pengungkit adopsi, pengukur kemajuan dan risiko maupun mempertahankan fokus ke depan dengan kesabaran dan ketekunan. Yang keempat, sistem penguatan perubahan memastikan perubahan menjadi bagian dari budaya organisasi melalui proses pelembagaan yang biasanya membutuhkan waktu antara 4 hingga 10 tahun serta diperkuat oleh berbagai faktor internal seperti insentif, kepemimpinan, dan sistem komunikasi maupun faktor eksternal seperti reputasi, posisi pasar, dan kesadaran konsumen. Demikian, keberhasilan perubahan berkelanjutan sangat ditentukan oleh sinergi antara perencanaan yang matang, pengelolaan transisi yang baik, serta sistem penguatan yang melibatkan seluruh anggota organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.